Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah perilaku konsumen di pertemuan yang keenam. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang keenam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Esa memberi kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang keenam ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan yang keenam ini kita akan membahas materi mengenai di pertemuan yang keenam ini. Pengaruh internal, motivation, personality, and emotion. Ini materi yang sangat menarik sekali di pertemuan yang keenam ini. Bicara tentang materi tersebut, ini adalah materi yang sangat menarik untuk kita bahas. Mengenai pengaruh internal, motivation, personality, dan emotion. Apa saja pengaruh-pengaruh internal dan juga faktor-faktor motivation, personality, dan emotion. Pengaruh internal, motivation, motivasi adalah kecenderungan, suatu sifat yang merupakan pokok pertentangan dalam diri seorang yang membangkitkan topangan. Motivasi merujuk dua pengertian, yaitu motif dan dorongan. Ada dua aplikasi penting dalam teori motivasi adalah segmentasi, positioning. Tujuan dari motivasi yaitu dapat menggerakkan atau memacu para konsumen agar dapat timbul keinginan dan kemauan untuk meningkatkan pembelian sehingga tercapai tujuan perusahaan sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan target. Teori motivasi, teori motivasi Bird, teori motivasi Maslow, teori motivasi Herzberg. Personality. Kepribadian adalah ciri bawaan psikologi manusia. Human psychological trait. Yang terbedakan, yang menghasilkan tanggapan yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap rangsangan lingkungannya. Teori kepribadian. Teori kepribadian Peart. Teori kepribadian Peart. Ciri, trait, teori, teori konsep diri. Karakteristik kepribadian. Kepribadian menggambarkan perbedaan individu. Kepribadian menunjukkan konsisten dan berlangsung lama. Kepribadian dapat berubah. Umur dan tahap daur hidup, pekerjaan, situasi ekonomi, kepribadian. Itu adalah kata-kata yang mempengaruhi perilaku dari konsumen. Selanjutnya, mari kita lihat mengenai emotion. Emosi adalah kecenderungan dalam perilaku dan dapat menjadi tindakan manusia dan bertahan hidup. Terdapat 6 emosi dasar yang sering terlibat dalam pengambilan keputusan, yaitu rasa marah, rasa jijik, rasa takut, rasa bahagia, rasa sedih, dan rasa terkejut. Emosi sebagai motivasi.
Emosi dalam perspektif ekonomi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ex ante emotion, ex post emotion. Paul Ekman mengidentifikasikan 6 emosi dasar yang secara universal dialami oleh manusia, yaitu rasa bahagia, kesedihan, jijik, ketakutan, surprise, dan marah. Termasuk di dalamnya harga diri, rasa malu, dipermalukan, dan rasa bersemangat. Bicara tentang teori-teori motivasi, pengaruh internal, motivation, motivasi adalah kecenderungan suatu sifat yang merupakan pokok pertentangan dalam diri seorang yang membangkitkan topangan. Motivasi merujuk dua pengertian, yaitu motif dan juga dorongan. Ada dua aplikasi penting dalam teori motivasi, yaitu sebagai berikut. Segmentasi adalah bagian-bagian atau klaster klasifikasi dari teori motivasi tersebut. Positioning adalah penempatan dari berbagai aspek. Tujuan dari motivasi dapat menggerakkan atau memacu para konsumen agar dapat timbul keinginan dan kemauan untuk meningkatkan pembelian sehingga tercapai tujuan perusahaan sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan target. Karena tujuan dari perusahaan atau organisasi adalah mencapai profit atau keuntungan, memperoleh profit dan keuntungan. Teori-teori motivasi, banyak sekali teori-teori motivasi. Teori motivasi Pearl, teori motivasi Maslow dari Abraham Maslow, dan teori motivasi Herzberg dari Herzberg. Itu adalah teori-teori motivasi. Selanjutnya kita bicara tentang personality. Apa itu personality? Personality, personal, kepribadian adalah ciri bawaan psikologi manusia. Human psychological trait yang terbedakan, yang menghasilkan tanggapan yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap rangsangan lingkungannya. Teori-teori kepribadian, teori kepribadian Peirce, teori kepribadian Neil Peart, ciri, trait teori, teori konsep diri, karakteristik-karakteristik dari kepribadian. Kepribadian menggambarkan perbedaan-perbedaan individu. Kepribadian menunjukkan konsisten dan berlangsung lama. Kepribadian dapat berubah-ubah. Umur dan tahap daur hidup, pekerjaan, situasi ekonomi, kepribadian. Itu adalah karakteristik yang mempengaruhi perilaku perilaku dari konsumen. Selanjutnya kita lihat mengenai motivasi dan juga emosi. Emosi adalah kecenderungan dalam perilaku dan dapat menjadi sumber motivasi tindakan manusia dalam bertahan hidup. Terdapat 6 emosi dasar yang sering terlibat dalam pengambilan keputusan dari seseorang, yaitu rasa marah, rasa jijik, rasa takut, rasa bahagia, rasa sedih, dan juga rasa terkejut. Emosi sebagai motivasi. Emosi dalam perspektif ekonomi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ex ante emotion, ex
expose emotion. Emosi dalam pengambilan keputusan. Apabila seorang konsumen melakukan keputusan. Paul Ekman mengidentifikasikan 6 emosi dasar yang secara universal dialami oleh manusia, yaitu rasa bahagia, kesedihan, jijik, ketakutan, surprise atau kejutan, dan juga marah. Termasuk di dalamnya harga diri, rasa malu, dipermalukan, dan rasa bersemangat. Emosi sebagai motivasi dalam perspektif ekonomi tadi dibedakan menjadi dua. Ex ante emotion dan juga ex post emotion. Ini adalah emosi dalam perspektif ekonomi. Dari dua hal tersebut menjadi beda-beda pengertiannya. Emosi sebagai motivasi. Emosi adalah kecenderungan dalam perilaku dan dapat menjadi sumber motivasi tindakan manusia dalam bertahan hidup. Terdapat 6 emosi dasar yang sering terlibat dalam pengambilan keputusan, yaitu rasa marah, rasa jijik, rasa takut, rasa bahagia, rasa sedih, dan rasa terkejut. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-6. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.